Hai, kembali lagi di Set F Film. Selamat mendengarkan dongengan yang sangat tidak bermanfaat ini. Tapi saya harap waktu Anda bermanfaat setelah menonton video ini. Saya akan mengingatkan kembali bahwa konten ini adalah full spoiler. Jadi, jika ada yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Dan jika kalian malas nonton filmnya, ya nggak apa-apa sih. Silakan tonton video ini. Film Indecent Proposal, rilis tahun 1993, yang disutradarai oleh Adrian Lyne dan dibintangi oleh Demi Moore sebagai Diana, Woody Harrelson sebagai David, Robert Redford sebagai John. Kita sebut saja Om Sukses. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang mencoba peruntungannya di Las Vegas. Akan tetapi ada seorang pria yang mendekati istrinya dengan tawaran bisa memecahkan masalah keuangan mereka. Namun pria itu malah menghancurkan hubungan mereka. Jika belum subscribe, silakan subscribe di bawah ya. And silakan tonton sampai habis. Film dimulai dengan menampilkan sepasang kekasih yang bernama Diana dan David yang sedang dimabuk cinta. David yang sangat mencintai Diana langsung melamar Diana. Namun cinta mereka tidak direstui oleh orang tuanya si Diana. Kalau di Indo cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Oke, lanjut. Singkat cerita, mereka pun sudah menikah. Hingga mereka mempunyai sebuah rumah, dan David bekerja sebagai arsitek. Kehidupan rumah tangga mereka sangat bahagia. David juga bisa membagi fokus antara pekerjaan dan keromantisan dengan cara tangan kanan sedang bekerja dan tangan kirinya bermain squishy. Anjir, andai gue kalau ngedit bisa sambil mainan squishy, bakal upload tiap hari ini channel. Oke, lanjut. Suatu ketika, krisis ekonomi melanda Amerika dan membuat David di-PHK dari perusahaannya yang berdampak pada rumah mereka yang harus disita karena itu adalah rumah dinas. Dan keadaan itu membuat David harus memutar otak untuk mencukupi kehidupannya dengan Diana. David juga sudah berusaha meminjam uang ke orang tuanya, namun hal itu masih tetap kurang. Kemudian David mengajak Diana untuk pindah ke Las Vegas. Di sana Diana bermain dan jalan-jalan di sebuah toko. Diana tertarik untuk mencoba sebuah gaun yang tampak cocok di badannya. Namun tiba-tiba datanglah seorang om-om, sebut saja Om Sukses, dan mendekati Diana. Om Sukses itu mencoba membantu Diana untuk memakaikan gaun itu. Diana yang sadar kalau dia sedang digoda, dia pun menolak dan pergi meninggalkan Om Sukses ini. Kemudian datanglah David, yang lagi senang sekali, karena dia baru saja memenangkan judi, yang uangnya sangat banyak sekali. Namun dari kejauhan, Om Sukses ini masih memperhatikan Diana, yang memiliki paras cantik. Diana guling-guling di kasur sambil ditemani uang hasil judi si David yang sangat banyak. Selanjutnya mereka bersama-sama menikmati uang haram itu. Dan karena kurang puas, esok harinya David kembali berjudi. Namun kali ini mereka kalah, sampai uang yang mereka hasilkan kemarin habis tak tersisa, ditelan kekalahan. Dan di tengah keputusasaan, mereka bergabung di sebuah kerumunan. Dan ternyata si Om Sukses yang kemarin lagi bermain judi. Om Sukses ini sepertinya orang yang sangat kaya raya dan sudah melegenda di dunia perjudian. Dan tiba-tiba Om Sukses ini meminta Diana untuk menemaninya berjudi. Anjing banget, nggak ada akhlak, padahal lagi bareng suaminya. Oke, lanjut. Karena dipaksa banyak orang, dengan berat hati David mengizinkannya. Diana pun menemani Om Sukses itu bermain judi. Dan di pikiran David, lagi pula itu cuma main judi dan tidak aneh-aneh. Om Sukses itu bersikap sangat baik kepada Diana, sampai-sampai Diana diajari cara berjudi. Dan saat kalah pun tidak masalah, kalau uangnya hilang gitu aja. Dan dengan entengnya, Om Sukses itu memberikan kuasa penuh kepada Diana untuk menentukan permainannya sendiri. Dan siapa sangka dan luar biasanya, Diana menang sangat banyak. Dan sebagai rasa terima kasih, Om Sukses itu memberikan kamar yang sangat mewah untuk ditinggali Diana dan David. Dan yang lebih spesialnya, Diana dikasih gaun yang diincar oleh Diana di awal film tadi.
Dan sangat tak disangka, dengan terang-terangan Om Sukses ini bilang kalau dia ingin menyewa Diana dengan meminta izin langsung si David dan siap membayar dengan harga 15 miliar. Dan itu hanya untuk bobo cantik semalam. Memang sangat tidak ada akhlak, anjir. Oke, lanjut. David sebenarnya mau uang itu, akan tetapi David tak enak hati dengan Diana. David akhirnya menolak permintaan Om Sukses itu. Dan Om Sukses itu memberikan waktu untuk berpikir kembali. Kemudian mereka berdiskusi. Dan karena mereka berdua lagi butuh uang, mereka pikir uang 15 miliar itu adalah jalan keluar satu-satunya dari masalah yang mereka hadapi. Hingga akhirnya Diana menyetujuinya akan melakukan bobo cantik bersama Om Sukses atas izin David. Dan semata-mata hanya untuk menyelamatkan keuangan mereka. Setelah itu, David membawa pengacara supaya jika terjadi apa-apa, pasti akan membayarnya. Om Sukses pun hanya tertawa-tawa karena melihat David yang sampai parno segitunya. Singkat cerita, Diana pun ditinggal berdua dengan Om Sukses itu. Anjir, gak ikhlas gua. Lalu Diana diajak terbang menggunakan helikopter menuju kapal pesiar yang super mewah. Setelah mendarat di sana, Diana langsung disuruh untuk berdandan. Setelah selesai, Diana menghampiri Om Sukses itu, dan Om Sukses melakukan Diana dengan sangat lembut. Dan setelah itu, terjadilah olahraga berat. Di sisi lain, David selalu menunggu kepulangan Diana. Hingga pada pagi harinya, Diana pun pulang sambil menangis. Mungkin kecapean karena bergelut beronde-ronde. Oke, lanjut. Mereka berdua akhirnya mempunyai uang 15 miliar itu. Akan tetapi saat akan menebus rumah mereka, rumah itu tidak bisa ditebus karena ada seseorang yang sudah membeli rumah mereka. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah lama mereka untuk memulai hidup yang baru. Dan pada suatu hari, ada perubahan sikap dari David. Dikarenakan David menemukan kartu nama si Om Sukses itu di dalam dompet Diana. Dan suatu ketika, Diana mencari tahu siapa yang membeli rumahnya. Dan betapa terkejutnya, ternyata yang membeli rumahnya itu adalah Om Sukses. Diana pun kesal dan langsung mendatangi Om Sukses itu yang sedang makan malam. Sembari Diana membalikkan meja yang membuat keributan di tempat itu. Melihat hal itu, Om Sukses itu menarik Diana keluar dan mengajaknya bicara. Dan Diana pun sadar kalau Om Sukses itu hanya memperalatnya dan mempermainkan dirinya saja. Diana yang emosi langsung pulang ke rumah dengan membawa sebotol air kedamaian yang bikin ngefly. Dan David yang mengetahui Diana habis bertemu dengan Om Sukses langsung cemburu sekaligus marah dan langsung menginterogasi Diana. Sebenarnya apa yang mereka berdua sembunyikan? Diana pun menolak untuk membahas hal ini. Akan tetapi David terus memaksanya. Dan Diana yang kesal akhirnya pun bilang kalau permainannya Om Sukses itu lebih enak dibandingkan David. David pun langsung merasa menjadi laki-laki yang gagal. Info dong yang jual obat strong buat buru si David ini. Oke, lanjut. David yang sakit hati akhirnya pergi, meninggalkan Diana yang sendirian yang sedang menangis. Dan David memutuskan untuk menginap di rumah pengacara yang tadi membantunya. Kemudian David yang sedang kesal ditelepon oleh Diana. Dan Diana bilang agar David yang menyimpan uang 15 M itu. David yang keras kepala tidak mau menyimpan uang itu. Dan pada akhirnya uang itu disimpan oleh pengacaranya. Singkat cerita, Diana pun bisa ranjang dengan David. Dan mau nggak mau, Diana harus bekerja menghidupi dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya Diana bekerja sebagai sales property. Dan secara tiba-tiba, datanglah Om Sukses yang berpura-pura untuk membeli sebuah rumah. Dan karena urusan pekerjaan, Diana tetap profesional dan mengajak Om Sukses itu untuk berkeliling rumah yang akan dibelinya. Tentu hal ini cuma akal-akalan Om Sukses untuk berduaan dengan Diana. Singkat cerita, Diana menjadi seorang guru di suatu sekolah untuk menghindari Om Sukses.
Namun lagi-lagi Om Sukses membuat kejutan. Saat Diana sedang mengajar, ia malah ikut dalam kelas. Lalu Om Sukses mengantar Diana pulang. Namun sebelum pulang, mereka mampir ke rumah Om Sukses. Om Sukses kemudian menceritakan pengalaman pahitnya tentang masa lalunya. Setelah itu mereka akhirnya berdansa bersama. Di sisi lain, David yang harus memulai hidup dari bawah dan hanya ditemani oleh seekor anjing. Dan dia hanya bisa meratapi foto-foto Diana yang cantik banget sih, sumpah gak bohong. Lalu agar cepat move on, satu persatu foto Diana pun dirobek oleh David. Singkat cerita, David yang semakin terpuruk saat berjalan bertemu dengan Om Sukses yang semakin lengket dengan Diana, bak perangko baru. Kemudian David pelan-pelan bangkit dengan menjadi seorang dosen di sebuah universitas. Dan pada suatu hari, di mana pengacara David datang, membawa kabar buruk, yaitu Diana meminta cerai. David yang sudah move on, datang dan berbicara dengan Diana. David juga meminta maaf atas semua kesalahannya. Dan tanpa basa-basi, David langsung menandatangani surat perceraian itu. Namun Om Sukses yang melihat mereka bercerai, tidak tega. Dan dia mengarang cerita kalau dirinya ini suka dengan wanita miskin yang mau uang hanya untuk kesenangannya saja. Diana yang mendengarkan hal itu pun sakit hati dan pergi meninggalkan Om Sukses. Dan Om Sukses sadar kalau secara fisik Diana bersamanya, namun hatinya bersama si David. Sad boy. Sad Om. Anjir. Oke, lanjut. Kemudian Diana pun pergi ke suatu tempat, di mana dia dulu dilamar oleh David. Dan ternyata David juga berada di tempat itu. Dan akhirnya mereka pun kembali bersatu, dan memulai hidup yang baru. Dan film pun selesai. Oke, pesan yang bisa saya tangkap dari film ini adalah, jangan pernah gadaikan orang yang kita sayang, demi uang sebanyak apapun. Karena uang bisa dicari, walaupun nyarinya susah. Oke guys, bila ada kritik dan saran, dan barangkali ada yang mau request film, bisa tulis di bawah ya guys. And see you the next video.